Halo para calon pendidik hebat, selamat datang ya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang penting banget, yang jadi kunci utama di kotak peralatan mengajar kalian nanti, panca indera. Tapi tenang, kita nggak akan bahas ini kayak lagi baca buku biologi yang kaku. Justru sebaliknya, kita akan bongkar gimana kelima indera ini benar-benar jadi gerbang utama buat anak-anak untuk belajar, merasakan, dan nyambung sama dunia di sekitar mereka. Nah, ini dia perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bangun fondasinya dulu, kenapa sih indera itu krusial banget. Terus kita akan bedah satu persatu mulai dari penglihatan sampai sentuhan. Dan yang paling penting, di bagian akhir nanti kita bakal ubah semua teori ini jadi ide-ide praktis yang bisa langsung kalian pakai di kelas. Pokoknya kita ubah pelajaran dari yang cuma hafalan, jadi pengalaman yang gak terlupakan. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Gimana caranya mengubah pelajaran biologi yang kadang, ya gitu deh, jadi sebuah petualangan yang seru banget buat anak-anak. Seringkali kan topik panca indera ini jatuhnya kering dan penuh hafalan. Misi kita di sini adalah ngubah itu semua. Kita mau bikin jadi rangkaian penemuan yang seru, di mana murid-murid kalian nanti nggak cuma tahu soal indera mereka, tapi benar-benar pakai indera itu buat belajar. Oke, kita mulai dari bagian 1. Kenapa sih indera itu adalah fondasi kita? Coba deh bayangin, bagi anak-anak setiap informasi baru itu masuknya lewat salah satu dari 5 gerbang ini. Mereka itu belajar soal dunia nggak cuma dari buku kan? Mereka menyentuhnya, menciumnya, mendengarnya. Kalau kita benar-benar paham soal ini, cara kita mendesain setiap pelajaran pasti bakal berubah total. Disinilah mindset shift-nya terjadi. Waktu kita ngajarin soal panca indera, tujuan akhirnya tuh bukan biar mereka bisa melabeli bagian-bagian telinga. Bukan. Tujuannya adalah untuk menyalahkan rasa penasaran mereka. Biar mereka sendiri yang bertanya, loh kok daun ini kasar ya? Atau, ini bau apa sih? Intinya kita lagi memberdayakan mereka buat jadi penjelajah aktif di dunia mereka sendiri. Sekarang kita masuk ke indera yang paling dominan nih, penglihatan. Yuk kita intip sedikit gimana sih keajaiban ini bisa terjadi? Tenang, penjelasannya simple kok, jadi kita gampang paham dan gampang juga buat ngajarin lagi nanti. Gampangnya gini, bayangin aja mata kita itu kayak kamera super canggih. Pertama, cahaya masuk lewat kornea. Kedua, lensa di dalamnya langsung fokusin cahaya itu. Dan ketiga, retina di bagian belakang, ini kayak sensor di kamera, langsung mengubah gambar itu jadi sinyal listrik yang dikirim ke otak. Proses super cepat inilah yang bikin kita bisa lihat warna, bentuk, dan gerakan setiap saat. Lanjut kita akan bahas trio sensasi, suara, bau, dan rasa. Kenapa disebut trio? Soalnya ketiga indera ini kerjanya barengan banget. Sering tumpang tindih buat ngebantu kita nangkep apa yang terjadi di sekitar kita. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi, apa sih suara itu sebenarnya? Intinya, suara itu cuma getaran. Udah, sesimpel itu. Mau itu getaran dari senar gitar, pita suara teman kita, atau daun yang kena angin. Nah, tugas telinga kita adalah menangkap getaran-getaran ini dan menerjemahkannya jadi sesuatu yang bisa dimengerti sama otak kita. Nah, disinilah letak keajaibannya. Pernah gak sih kalian perhatiin kenapa makanan jadi terasa hambar pas lagi pilek? Itu bukan kebetulan loh. Ternyata otak kita itu nggak cuma ngandelin lidah buat ngerasain makanan. Otak menggabungkan sinyal dari hidung dan lidah untuk menciptakan persepsi rasa yang utuh. Ini konsep kunci yang bisa jadi aktivitas kelas yang seru banget. Dan kalau kita ngomongin soal rasa, lidah kita itu sebenarnya kayak detektor kimia yang spesifik banget. Ia punya reseptor buat kelima rasa dasar ini. Manis, asin, asam, pahit, dan yang sering terlupakan, umami atau rasa gurih. Nah, semua rasa makanan yang kompleks itu ya kombinasi dari kelima rasa dasar ini plus aroma yang kita hirup. Sekarang kita beralih ke indera yang kerjanya non-stop tapi sering banget kita lupakan, sentuhan. Kulit kita itu bukan cuma pembungkus badan loh. Ini adalah organ sensorik terbesar kita, sebuah peta informasi yang luas dan kompleks banget. Coba pikirin sebentar. Kulit kita itu nggak cuma ngerasain sentuhan doang. Dia bisa bedain antara belayan lembut sama tekanan kuat, antara tekstur kasar amplas sama halusnya sutra. Kulit kita juga jadi termometer alami buat ngerasain panas dan dingin, sekaligus jadi sistem alarm lewat rasa sakit. Keren banget kan? Contoh apel ini pas banget buat nunjukin konsep kunci yang namanya integrasi indrawi. Indra kita itu jarang banget kerja sendiri-sendiri. Mereka itu satu tim. Waktu kita makan apel, kita melihat warnanya, merasakan kulitnya, mendengar suara kriuknya, dan mencium aromanya. Semua info ini digabungin sama otak jadi satu pengalaman utuh. Nah, ngajarin konsep ini ke anak-anak bakal bikin mereka sadar betapa kayanya dunia di sekitar mereka.
Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, bagian yang paling penting buat kalian, gimana caranya kita bawa semua ini ke dalam kelas. Yuk, kita lihat beberapa strategi praktis yang bisa langsung kalian terapkan buat menghidupkan pelajaran tentang panca indera. Kuncinya satu, mengalami, bukan cuma menghafal. Jadi, daripada cuma nunjukin diagram hidung, mending siapkan beberapa botol isi bumbu dapur dan minta mereka tebak baunya. Ini bukan sekedar permainan loh. Waktu mereka menyentuh, mencium, dan mendeskripsikan, mereka itu lagi melakukan dasar-dasar penyelidikan ilmiah, mengamati, membuat hipotesis, dan menarik kesimpulan. Jadi, inilah inti perbedaannya. Gampang banget kita kejebak buat nyuruh siswa ngapalin nama-nama bagian mata dari buku. Tapi, pembelajaran yang benar-benar bermakna dan bakal mereka ingat selamanya, itu terjadi pas mereka pakai kaca pembesar buat ngamatin urat-urat di sehelai daun. Kita beralih dari pengetahuan pasif ke eksplorasi aktif. Itulah tujuan kita sebagai pendidik. Sebagai penutup, yuk kita rangkum lagi pergeseran besar dalam cara berpikir yang udah kita bahas. Ini bukan cuma soal ngajarin panca indera ya, tapi soal filosofi mengajar kita secara keseluruhan. Selalu ingat ya, peran kita itu jadi jembatan. Di satu sisi ada fakta-fakta biologis di buku teks, di sisi lain ada dunia nyata yang penuh warna, suara, dan tekstur. Kitalah yang menghubungkan keduanya, membuat sains jadi relevan, jadi nyata, dan jadi menarik buat setiap murid kita. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan. Bukan buat dijawab sekarang, tapi buat direnungkan. Aktivitas apa hari ini yang membuat Anda benar-benar bersyukur atas panca indera Anda? Dengan kita jadi lebih sadar akan pengalaman indrawi kita sendiri, kita bakal jadi pemandu yang jauh lebih baik bagi siswa kita dalam perjalanan penemuan mereka. Terima kasih.